Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, di sebuah daerah di Natuna, Kepulauan Riau, hiduplah sepasang suami istri miskin. Sang suami bernama Baitusen dan sang istri bernama Mailama. Suatu ketika, mereka memutuskan untuk pindah ke Pulau Bunguran Timur. Mereka memilih Pulau Bunguran Timur karena pulau itu terkenal dengan kekayaan laut, seperti kerang dan siput. Ketika tinggal di Pulau Bunguran Timur, Baitusen bekerja sebagai nelayan pada umumnya yang tinggal di pulau itu. Setiap hari, Baitusen pergi ke laut untuk mencari siput lalok, kerang-kerangan yang kulitnya dapat dibuat perhiasan, kelekuk lukai, siput mutiara, dan beraneka ragam jenis kerang lokan lainnya. Sedangkan istrinya, Mailamah, ikut membantunya membuka kulit kerang untuk dijadikan perhiasan. Baitusen dan istrinya merasa sangat senang tinggal di Pulau Bunguran Timur karena warga di pulau tersebut sangat baik dan ramah. Kebetulan rumah mereka bersebelahan dengan rumah Mak Semah, seorang bidan kampung yang miskin tetapi baik hati. Suatu ketika kalian sakit mentak, panggil saja emak. Emak pasti akan datang. Pesan Mak Semah terhadap Mailamah, tetangga barunya itu. Terima kasih, Mak, jawab Mailamah dengan senang hati. Begitu pula warga Pulau Bunguran lainnya. Mereka senantiasa bersikap baik terhadap Baitusen dan istrinya. Bang, sejak tinggal dekat pulau ni, adik tak pernah merasa kita ni sebagai pendatang. Begitulah, Dek, kalau kita pandai membawa diri di kampung orang, pungkas Baitusen. Waktu terus berjalan. Baitusen semakin rajin pergi ke laut untuk mencari siput dan kerang. Tempat pencariannya pun semakin jauh hingga ke pesisir timur Pulau Bunguran. Suatu ketika, Baitusen menemukan sebuah lubuk teripang di mana terdapat ribuan ekor teripang. Sejak saat itu, Baitusen tidak pernah lagi mencari kerang dan siput. Ia berpikir bahwa dengan mencari teripang hidupnya akan jauh lebih baik, dikarenakan harga teripang di pasar Huangtong Cina dan di bandar Singapura sangatlah mahal. Baitusen pun mengambil teripang-teripang itu untuk dikeringkan lalu dijual di pasar Huangtong Cina dan di bandar Singapura. Jelas saja hasil penjualan itu membuat Baitusen dan istrinya menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar yang kaya raya, Baitusen dan istrinya pun kini mendapatkan tauke-tauke dari berbagai luar negeri untuk membeli teripang-teripang Baitusen. Mereka membeli teripang Baitusen menggunakan tongkang wangkang, sebuah kapal besar. Tidak heran jika dalam kurung waktu 2 tahun, Baitusen berhasil membuat Pulau Bunguran Timur menjadi bandar yang sangat ramai didatangi. Istri Baitusen Poin Mailamah kini mendapat gelar sebagai Nyonya Lam dari para tauke langganan suaminya itu. Namun, gelar tersebut membuat Mailamah lupa daratan dan lupa akan asal-usulnya. Sejak menjadi istri seorang saudagar yang kaya raya, penampilan Mailamah pun kini berubah. Kini ia sering menggunakan bedak, lipstik, dan wangi-wangian. Sikap dan perilakunya pun kini berubah. Mailamah menjadi sangat sombong dan sangat angkuh terhadap tetangga-tetangganya. Suatu ketika, Mak Semah datang ke rumahnya untuk meminjam beras. Namun, malang nasib Mak Semah, bukannya beras yang didapat, melainkan cacian dari Mailamah. Hei perempuan miskin,
tak punya harta sekangkang kera, masih saja mau pinjam terus. Dengan apa kau akan membayarnya? Ucap Mai Lama. Mendengar cemohan itu, Mak Semah hanya bisa terdiam diri dan menunjuk. Suaminya yang ada di situ juga ikut membujuk istrinya. Istriku, turuti saja permintaan Mak Semah. Bukankah dia dulu adalah tetangga kita yang baik? Sudah banyak ia menolong kita. Ah, presetan dengan yang dulu-dulu itu. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang, ucap Mai Lama dengan lantang. Suatu ketika, tibalah saatnya di mana Mai Lama memerlukan pertolongan dari tetangganya. Saat itu, Mai Lama sedang hamil besar. Sedangkan bidan dari pulau seberang tak juga kunjung datang. Baitusen yang sudah berusaha beberapa kali meminta pertolongan dari Mak Semah dan juga beberapa tetangganya. Namun, tak seorang pun yang ingin menolongnya. Mereka sakit hati karena sering dicaci oleh Mai Lama. Ah, buat apa menolong Mai Lama tuh? Biar saja dia tahu diri dan tahu rasa. Bagaimana rasanya tidak ada yang nak menolong dia. Biar dia tahu diri, bertegur sapa dengan tetangga jauh lebih baik daripada harta benda. Ucap Mai Saiyah, istri seorang nelayan. Baitusen yang tidak tega melihat istrinya yang kesakitan pun segera mengajak istrinya untuk pergi ke pulau seberang untuk mencari bidan. Mereka pun bersorak untuk mencari bidan. Baitusen pun berkata, "Istriku, ayolah kita ke pulau seberang untuk mencari bidan." Ucap Baitusen sambil memapah istrinya naik ke perahu. "Bang, jangan lupa harta benda kita. Bawa semua naik ke perahu," ucap Mai Lama sambil menahan rasa sakit. "Baik, istriku." Mereka pun segera bergegas menuju pulau seberang untuk mencari Mak Bidan. Seorang saudagar kaya itu berusaha mendayung perahunya menuju ke tengah laut. Namun, semakin ke tengah, gelombang laut semakin besar. Percikan air laut masuk ke dalam kapal mereka. Lama-kelamaan, kapal tersebut berat isinya dan karam bersama seluruh harta benda milik Mai Lama dan Baitusen. Akhirnya, mereka pun tibalah di suatu pantai. Mai Lama yang merasa keberatan badannya itu pun akhirnya tenggelam timbul di samping pantai itu, dikarenakan ia masih berbadan dua dan dikelilingi oleh perhiasan-perhiasan di tubuhnya. Suatu ketika, angin bertiup sangat kencang, disusul dengan hujan yang sangat deras. Petir menyambar-nyambar dan guntur menggelegar. Tak lama kemudian, badan Mai Lama berubah menjadi sebuah batu dalam keadaan berbadan dua. Tak lama kemudian, batu tersebut berubah menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat berkata, pulau tersebut adalah Pulau Senua, yang berarti satu tubuh berbadan dua. Sedangkan perhiasan yang melilit di tubuh Mai Lama kini berubah menjadi burung layang-layang putih atau yang biasa disebut dengan burung walet. Kini pulau tersebut pun
menjadi pulau yang sangat banyak burung waletnya.